Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita kembali lagi belajar tentang tema, yaitu sekarang kita masuk ke semester 2 dan kita mulai dari tema 5. Nah, di tema 5 ini pertama kali ini kita harus bisa melihat. Nah, dari judul dari tema 5 ini adalah menuju masyarakat sejahtera. Nah, itu judul dari tema 5. Nah, untuk pembelajaran pertama ini yang kita pelajari yaitu tentang teks non-fiksi dan hak dan kewajiban dan tentang kesejahteraan sosial. Oke. Apa itu teks non-fiksi? Nah, di sini kita belajar tentang teks non-fiksi. Mungkin kalian juga pernah dengar tentang teks fiksi dan pernah juga dengar tentang teks non-fiksi. Apa bedanya? Nah, teks fiksi adalah teks yang bercerita tentang kejadian nyata, yang kejadian tidak nyata. Ingat ya, teks fiksi adalah teks yang bercerita kejadian tidak nyata. Nah, seperti dongeng. Nah, itu kan contoh teks fiksi. Misalkan tentang cerita kancil dan kura-kura. Nah, itu contoh teks fiksi, adalah kejadian tidak nyata. Nah, kemudian sedangkan teks non-fiksi, kebalikannya, maka adalah teks yang bercerita tentang kejadian nyata. Nah, ingat ya, kalau fiksi itu tidak nyata, sedangkan non-fiksi itu adalah kejadian yang nyata. Nah, sekarang kita lihat ini contoh dari teks non-fiksi, berarti kejadian nyata. Judulnya tentang menciptakan lingkungan bersih dan sehat. Nah, dari judul ini, kira-kira kalian bisa menebaknya kira-kira isi dari teks ini tentang apa? Bisa ditebak tidak? Nah, sebenarnya kita itu bisa menebak ya isi kira-kira itu isinya tentang apa gitu kan dari sebuah teks itu dari judulnya ini, menciptakan lingkungan bersih dan sehat. Berarti isinya tentang apa? Nah, tentang lingkungan bersih dan sehat. Apa saja kira-kira isi-isinya? Nah, pasti tidak jauh dari judulnya ini. Nah, oke, sekarang coba kita lihat isi dari teks tersebut. Nah, menciptakan lingkungan bersih dan sehat. Lingkungan bersih merupakan dambaan semua orang, namun tidak mudah untuk menciptakan lingkungan bersih. Namun tidak mudah untuk menciptakan lingkungan. Kita bisa terlihat bersih dan rapi sehingga nyaman untuk dilihat. Tidak jarang karena kesibukan dan berbagai alasan lain, kita kurang memperhatikan masalah kebersihan lingkungan di sekitar kita, terutama lingkungan rumah. Seiring majunya tingkat pemikiran masyarakat serta kemajuan teknologi di segala bidang kehidupan, maka tingkat kesadaran untuk memiliki lingkungan dengan kondisi bersih seharusnya ditingkatkan dari sebelumnya. Beragam informasi mengenai pentingnya lingkungan dengan kondisi bersih serta sehat dapat diketahui melalui media cetak dan elektronik. Lingkungan bersih serta sehat akan membuat para penghuninya nyaman dan kesehatan tubuhnya terjaga dengan baik. Kesehatan bagi manusia sangatlah penting, karena manusia harus melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berikut beberapa langkah yang harus dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang bersih. Yang pertama, memberikan kesadaran tentang arti penting lingkungan yang bersih kepada masyarakat, terutama pada anak-anak agar kesadaran tersebut bisa tumbuh sejak usia dini. Membiasakan hidup bersih sejak usia anak-anak tentu lebih membuahkan hasil yang luar biasa daripada pembiasaan diri pada usia setelahnya. Alasannya tentu saja berkaitan dengan kesadaran yang berhasil muncul melalui kebiasaan. Yang kedua, buatlah jadwal rutin untuk melakukan aktivitas pembersihan lingkungan secara terjadwal. Melalui jadwal, maka kita akan membiasakan diri sendiri disiplin menjaga kebersihan lingkungan. Tidak masalah meski ada kendala di tengah pelaksanaannya. Tapi hal penting adalah keseriusan dan keberlanjutan hidup bersih serta sehat. Kita tak akan mendapatkan atau merasakan manfaat dari lingkungan yang bersih tanpa adanya kemampuan dari diri kita sendiri untuk melakukan pembersihan lingkungan. Yang ketiga, buatlah tempat sampah yang memisahkan antara sampah organik dan non-organik.
Hal ini penting dilakukan agar memudahkan upaya untuk menanggulangi timbunan sampah. Jika sampah organik berhasil dipisahkan, maka akan mudah untuk merencanakan langkah positif terhadap sampah. Sampah adalah komponen yang begitu dekat dengan kehidupan manusia. Dan seringkali dalam pembuangannya menimbulkan banyak permasalahan. Untuk itu, haruslah dipikirkan cara yang paling tepat dalam mengelola sampah ini, termasuk dalam pembuangan mulai dari tahap di rumah tangga sampai di tempat pembuangan terakhir. Atau juga bagaimana cara untuk mendaur ulang sampah agar masih dapat untuk dipergunakan kembali. Yang keempat, buatlah sebuah aktivitas kreatif untuk melakukan Buatlah sebuah aktivitas kreatif untuk mengelola sampah non-organik menjadi sebuah benda yang bersifat produktif dan bisa menghasilkan uang. Yang kelima, biasakan untuk membuang sampah pada tempatnya. Dengan membiasakan untuk membuang sampah ke tempat sampah yang benar adalah hal awal untuk menanggulangi masalah sampah ini. Nah, itu tadi tentang isi teks menciptakan lingkungan bersih dan sehat. Nah, ternyata isinya itu tentang apa? Tentang lingkungan bersih dan sehat dan cara bagaimana menciptakan lingkungan bersih dan sehat. Nah, jadi dari judul ini nih kita bisa lihat, oh ternyata nanti kira-kira isi judulnya itu bisa kita tebak, oh isinya ini bagaimana cara menciptakan lingkungan sehat. Berarti ada kayak seperti tips-tips menciptakan lingkungan bersih dan sehat, seperti itu. Nah, dari teks ini kita bisa Nah, jadi dari judul itu kita sebenarnya sudah bisa menebak isi dari teks tersebut. Nah, jadi intinya untuk menebak isi teks itu kita bisa melihat dari kata kunci dari judul tersebut. Tadi judulnya menciptakan lingkungan bersih dan sehat, berarti isinya tentang bagaimana menciptakan lingkungan bersih dan sehat. Seperti itu. Oke, selanjutnya tentang kesejahteraan sosial. Nah, kesejahteraan sosial adalah sistem yang dirancang untuk membantu individu atau kelompok agar mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih baik. Nah, menurut BPS, Biro Pusat Statistik, ada 5 indikator kesejahteraan rumah tangga. Nah, ingat BPS ini adalah suatu badan di dalam negara kita ini yang menghitung atau mencatat indikator kesejahteraan mencatat jumlah masyarakat gitu ya yang sudah mencapai kesejahteraan. Nah, seperti itu. Dan banyak lagi tugas dari BPS tersebut seperti mencatat jumlah penjualan sebuah negara ya. Nah, seperti itu. Kemudian pertumbuhan ekonomi sebuah negara seperti itu. Nah, tapi salah satu yang dihitung oleh BPS itu adalah juga menghitung jumlah masyarakat yang sudah mencapai kesejahteraan. Nah, dalam menghitung itu, BPS melihat 5 indikator ya dalam menentukan bahwa sebuah masyarakat ini apakah sudah sejahtera atau tidak. BPS itu melihat dari 5 indikator. Yang pertama, tingkat pendapatan keluarga. Nah, yang kedua, komposisi pengeluaran rumah tangga. Yang ketiga, tingkat pendidikan keluarga. Pertama, tingkat pendapatan keluarga ini apakah keluarga ini memiliki pendapatan yang besar atau kecil, seperti itu. Kalau kecil berarti kemungkinan kesejahteraan rumah tangganya masih belum, gitu kan. Nah, kemudian lihat dari komposisi pengeluaran rumah tangga. Nah, bagaimana pengeluaran rumah tangganya. Kemudian yang ketiga, tingkat pendidikan keluarga. Nah, apakah keluarganya di sana tingkat pendidikannya sudah tinggi atau masih rendah? Bahkan ada yang tidak sekolah. Nah, bisa di situ. Kemudian tingkat kesehatan keluarga. Lihat di sana apakah masyarakatnya atau keluarga di situ banyak yang sakit-sakit atau tidak atau sudah sehat-sehat. Nah, juga bisa dilihat dari lingkungannya. Kemudian kelima, kondisi perumahan dan fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga. Apakah di situ ada barang mewah atau hanya ada barang-barang sederhana saja. Nah,
Itu dari indikator kesejahteraan rumah tangga. Nah, sedangkan masyarakat sejahtera adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat, baik material dan spiritual, yang tidak diliputi oleh rasa takut. Nah, jadi orang masyarakat sejahtera itu tidak ada rasa takut. Kemudian menunjukkan keselamatan, kesusilaan, serta ketentraman lahir batin. Nah, jadi orang masyarakat sejahtera itu tentram dia lahir batinnya, yang memungkinkan setiap masyarakat untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi dan kewajiban manusia. Nah, yang terakhir, nah ini baru ciri-ciri masyarakat sejahtera sebagai berikut. Mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, masyarakat sejahtera itu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian memiliki tempat tinggal yang layak. Nah, tempat tinggalnya bagus, bersih, dan layak itu kan untuk ditempati. Kemudian dapat bersekolah. Nah, jadi masyarakat sejahtera itu bisa sekolah, tidak putus sekolah, atau misalkan tidak bisa ikut sekolah. Nah, karena misalkan kenapa tidak sekolah? Misalkan karena mmm, mencari nafkah. Nah, itu berarti masyarakatnya belum sejahtera. Masyarakat yang sudah sejahtera itu pasti sekolah. Jangan sampai sekolahnya itu cuman sampai SD. Karena kewajiban sekolah itu kan secara nasional sudah 12 tahun ya. Kalau 12 tahun itu sampai SMA. Yang keempat, ciri masyarakat sejahtera itu adalah mandiri. Dan yang kelima, masyarakatnya yang beradab. Ingat yang beradab ya, memiliki akhlakul karimah ya. Nah, seperti itu. Akhlak yang baik. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.